Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran. Oke. Ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyidik ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Waduh. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Tahu nama Susno Duaji? Oh. Ya. Nah, Cicak buaya dulu. iya ketika dia dikriminalisasi, Ya. lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Kejaksaan dan kepolisian ini sudah lama sekali tidak pernah harmonis. Saya bilang, mana nomor HP, semua anak saya, istri saya, dan nomor rekeningnya, saya titip ke KPK nih. Kayak perampasan aset itu sudah masuk tahun 2020, ditunda lagi, sampai 2023 saya kejar. Oke katanya, malah yang masuk undang-undang perubahan MK yang tidak ada di prolegnas. Iya itu dia. Saya tolak dong. Nah, oleh sebab itu kalau jawaban teorinya itu, tapi kalau jawaban hukumnya dikeplak aja kepalanya. Karena kalau tidak memenuhi syarat itu MK bisa membatalkan. Oh iya ya, tapi MK-nya kena juga. Itulah yang terjadi. Kita jumpa lagi di Terus Terang. Salah terus terang. Bikin terang. Salah nyolong Kalau podcast. terus terang ini Iya. podcast beliau. Tamunya kita. Nyolong podcast bintang tamu kita. Ya. Mohon maaf suara saya juga seperti ini. Hari ini bintang tamunya spesial ada Pak Mahfud MD. Terima kasih Prof udah. Selamat datang Prof. Makasih. Sudah hadir di sini. Ya. Apa kabar Prof? Sekarang sibuk apa saja? Ya biasa-biasa aja. Saya kembali ngajar sehari-hari, tapi juga senang melayani podcast kayak gini. Iya. Jadi sudah 9 Untuk, bulan ini untuk edukasi kepada Ya. masyarakat kan. sudah bikin podcast 9 bulan ini ya. 9 bulan. Bukan baru ini, Bu. Ya, bukan baru. Jadi kita di sini Tapi yang bikin kalau secara struktural gitu ya Iya. bukan saya. Cuma Oke. pakai nama saya, jadi dia merupakan satu entitas usaha Oke. dan kegiatan Baik, sendiri. baik. Tapi saya di situ yang jadi anunya gitu. Jadi ikonnya, Simbol, Bro. ikonnya. Oh, iya. jadi Prof kita di sini tetap berharap Pak Mahfud tetap terus terang supaya bikin terang semua. Iya. Ini bikin terang kan. Iya. Jadi terus terang untuk bikin Bikin terang. bikin terang. Ya, Jadi Pak terikat sih dengan nama terus terang itu menjadi terikat karena setiap ditanya apapun ya harus betul-betul terus Ya. terang. nah, Kalau tidak terus terang, berbohong dan menyembunyikan sesuatu sehingga tidak menjadi terang, itu namanya bukan terus terang. Sudah ada yang kontak pejabat atau siapa gitu agak tersinggung nih dengan Podcastnya. Enggak. Sempat dilaporin juga katanya sama advokat kemarin. Oh iya, kalau itu advokat main-main. Advokat mainan. kalau mau yang komplain ya berhitung dulu lah sama Pak. Diajak debat pasti ya belum tentu mau ya kan. di terus terang nanti karena nggak bisa terus terang soalnya. Iya. Prof, kan berarti jadi politisi sudah, pejabat negara sudah, dosen sudah. dosen sudah. Sampai sekarang masih. Messi. Kemarin sempat jadi calon wakil Oh, presiden. jangan. Menjalani itulah kampanye-kampanye itu exhausting ya, Iya. Prof ya. Kemudian sekarang jadi podcaster. Sekarang menjalani podcaster sambil kembali menjadi dosen. Enak. Paling menikmati yang mana, Prof? Dari semua Gini, yang pernah Prof jalani. saya 25 tahun ya berada di Jakarta sejak zaman reformasi, tepatnya 99. 98 saya ikut reformasi, 99 sudah ditarik ke Jakarta. Ya. Sambil jadi dosen kan. Ya. Sampai sekarang. Jadi berkeliling dari satu jabatan ke jabatan. Saya berkeliling di Ya. beberapa kementerian ya. Kemudian di Mahkamah Konstitusi, pernah di DPR juga, pernah di Lengkap. PIP gitu. Tapi selama 25 atau 26 tahun itu saya tidak pernah berhenti mengajar.
Oleh sebab itu bukan kembali menjadi dosen, ya memang tetap menjadi dosen. Selama jadi menteri pun, Ya. setiap minggu saya pulang Masih menyempatkan bekerja, mengajar. Gitu. Jadi tidak Dulu waktu jadi Menteri Pertahanan, ketika saya ditawar Gus Dur suruh jadi Menteri Pertahanan, Ya. baik Bapak Presiden, tapi saya tahu menteri ini kan sebentar ganti, sebentar diangkat gitu. Saya tetap jadi dosen. Oh iya, sudah jadi dosen aja. Yang penting hari kerja di Jakarta. Nah, sejak itu saya ngajar. Iya, iya. Waktu itu sangat heboh ketika nama Pak Mahfud diplot jadi Menteri Pertahanan. Itu semua orang bingung ini siapa gitu. Ini siapa dari mana ini? Tiba-tiba Menteri Pertahanan itu. 99 ya, Prof? Iya. 99. Enggak, tahun 2000. 2000 waktu Gus Dur. Gus Dur. Saya masih kelas 2. Waktu itu malah Prof sempat Masih SMP ya. ini bener Gus Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanahan gitu. Iya, iya. Itu betul. Saya yang tanya. Saya kan tidak pernah, saya bilang, Punya. ngurus pertahanan, saya sama tentara aja takut. Orang ayah saya itu digelandang oleh tentara waktu saya kecil karena tidak ikut Golkar kan. Jadi tiba-tiba mimpin tentara. Waduh, saya bilang, bisa kata Gus Dur. Luar biasanya Gus Dur ya, meyakinkan Pak Meyakinkan. Mahfud akhirnya mau di tempat yang Di tempat saya yang pada sangat membayangkan jenderal-jenderal semua di situ. jenderal semua. Tapi ternyata enak karena nyatanya jenderal itu, tentara itu sebenarnya berpikirnya lebih lebih disiplin. Nggak suka membantah-bantah gitu. Kalau disuruh gitu, saya perlu ini, udah. Jalankan. Jalan. Siap. Siap gitu ya. Kalau sipil kan ngeyel. Pak ini jalannya jauh Pak ini Pak. Gitu. Jadi ngeyel dulu ya. Apalagi wartawan ya, Prof? Ngeyel dulu itu. Kalau tentara siap enggak tanya. Prof. Tuh. Jadi DPR udah pernah kan tadi saya bilang. Menteri Kehakiman pernah, Menteri Iya. Pertahanan pernah, Menko Polhukam pernah, Ketua MK. Ketua MK pernah. Mana yang banyak mafianya, Bro? Oh, Lu lebih ngeri lagi pertanyaannya, Mas. Kalau mafia tuh merata ya, karena mafia itu masuk ke setiap Lini. lembaga yang ada anggarannya. Oh. Yang tidak ada itu Menko Polhukam karena anggarannya tidak banyak. Tapi kalau di Kemhan itu anggarannya gede banget. Iya. Anggarannya gede banget. Nah, waktu saya urusan penggunaan anggaran itu seluruhnya saya delegasikan ke angkatan. Angkatan darat, laut, udara nih anggarannya pakai sendiri, saya tinggal menyetujui. Jadi masalahnya ada di sana. Di sana. Ya. Oke. Jadi anggarannya gede itu ke Kemenhan, lalu Kumham. Ya. Kementerian Kumham itu jual beli hukum lah, Pasal. masalah. Bukan hanya di pengadilan loh masalah hukum itu, juga di Kumham sendiri. Di sana kan ada administrasi hukum umum, AHU. Ya, betul. Di situ juga ada korupsinya ya, yang sudah masuk penjara juga orangnya kan. Nah sekarang ini di sana masih terjadi kasus yang masih mengambang, belum selesai dan Ya. melibatkan pejabat penting. Hukum di Indonesia itu seperti tokoh kelontong ya? Iya, Itu maksudnya tuh apa? Anda mau beli apa? Kalau Anda punya masalah hukum, tinggal datang. Mau ke pengadilan bisa, kalau kasusnya masih di kejaksaan bisa cari di kejaksaan, kalau kepolisian ke kepolisian. Anda bisa pesan di situ. Ijon perkara. Tahu ijon perkara? Apa itu? Anda melakukan pelanggaran, Oke. ya. Belum disidik, tapi nanti mafianya sudah datang kantor polisi. Ini nanti yang nyide ini ya polisinya. Bukan polisi yang nentukan, polisinya ini. Waduh. Kemudian pasalnya yang dipakai ini. Sesudah masuk di kepolisian, kejaksaan diijon lagi, jaksanya ini. Nanti hakimnya ini. Waduh. Itu real tuh, Bro. Real yang masuk ke penjara itu kan begitu. Karena- Ya, itu sekarang sudah lebih canggih mainnya. Yang saya katakan ini kenapa dulu kita punya nama atau sebutan mafia peradilan ya. Mafia peradilan itu kan karena pengadilan tuh dulu pakai ijon. Nah, Anda tahu enggak kasus ini? Siapa yang bicara ini? Kalau itu yang saya contohkan, Ya. ijon-ijon ini kan zaman dulu sehingga Ya. kita reformasi. Tapi kalau di zaman reformasi ini Anda tahu nama Susno Duaji? Oh. Ya. Nah, Cicak buaya dulu. iya, ketika dia dikriminalisasi, Ya. lalu Susno dibilang mafia, lalu Susno kan bilang ke masyarakat, mafianya itu ada di sebelah kantor Kapolri katanya. Jadi ruang mafianya itu di sebelah kantor Kapolri, kok saya yang dituduh? Kata si Susno. Itu beliau kabar eskrim ya? Iya kan? Iya, Iya, kabar eskrim. Jadi
Masih ingat dulu Susno kan habis kasus cicak buaya dia dijadikan korban lah, dijadikan tumbal, Iya. ditinggal sendiri gitu. Iya. Ya. Bahwa yang salah dalam kasus cicak buaya itu Susno Duaji. Lalu Susno bilang, loh kok saya katanya itu di sebelah Kapolri itu anunya. Lalu dia ditangkap kan? Iya. Ditangkap, Iya. masuk penjara gitu. Iya. Jadi sudah begitu parahnya orang sekelas bintang 3 gitu dikriminalisasi pada waktu itu, belum lama lah ini. Iya. Udah zaman reformasi. Iya, betul, betul. Iya, Tahun 2012, 2011. Susno itu kan orang baik sih, dia profesi anunya ya lumayan lah bagus Betul, lah betul. untuk rata-rata Polri, dia kan cerdas, bagus, punya harapan, tapi itu pun habis Ditangkap di Jelas. bandara itu, Prof. ditangkap. Ingat ya di Kayak mau bandara. Iya. perjalanan kemana gitu. Lu Pak Mahfud ketua MK ya di zaman itu ya? Saya ketua MK, saya yang membongkar kasusnya ketika Chandra Hamzah dan Bibit Samad Iya, iya, betul. Iya. dan kriminalisasi, Iya, dikriminalisasi. iya, iya. Diapakan dia? Dia ditersangkakan nerima suap. Oke. Nah, tempatnya katanya satu di Hotel Piaggio mana itu? Ya, lalu yang satu di mana? Ada bukti mobilnya di situ. Padahal pada saat yang dituduhkan itu si Pak Bibit Samati sedang di Peru, ada tiket, ada apanya. Loh kok saya dituduh ada di situ gitu. Nah, pada waktu itu analisisnya karena KPK ini terlalu gencar melawan polisi. Jadi Antasari Ashar sudah ditahan. Kalau Chandra dan Bibit ini ditahan, KPK bubar. Kan harus 3 Iya, iya, maksimal. iya. Ya kan? Iya. Betul. Nah, di situ Pak SBY mengeluarkan perpu agar ini bisa selamat. Tapi perpunya dibatalkan, lalu saya yang buka. Pokoknya pimpinan KPK yang dijadikan tersangka, jabatannya masih melekat padanya sampai ada vonis. Masuk lagi. Nah, gagal ini. Gagal nih menghancurkan KPK, gagal. Itu siapa Prof yang bisa melakukan itu? Bahkan melawan presiden. Kok bisa sih? Ya polisi. Makanya dulu itu kok bisa luar biasa ya. Iya. Polisi sekelas Susno Duaji bisa melakukan penangkapan, penahanan terhadap Chandra Hamzah dan Bibit Samad. Sesudah kita bongkar itu kan yang lain mengelak. Ya. Susno ketahuan sendiri. Lalu dia nodeng kantornya. Marah dia. Aduh di sana kok mafianya, kok aku tangkap juga dia. Begitu gila tuh. Bintang 3 loh itu pada waktu itu. Ya, betul. Tetapi Anda harus Dan ketika yakin. itu Rising Star ya? Hah? Pak Mahfud? Rising Star Pak. Iya, Pak iya. Usnu Pak hampir pasti calon Kapolri. Kapolri. Dari semua sudut apapun orangnya baik, cerdas, pintar, keliling di mana gitu. Iya. Nah, tapi dia kejebak di situ karena dia menjadi pion dari sebuah permainan bahwa KPK itu harus dihancurkan. Kira-kira gitu kan? Karena banyak anggota polisi yang ditangkap. Betul. Lalu Susno yang mewakili institusinya marah. Apa tuh KPK? Correct me if I'm wrong, pembukaannya itu simulator SIM kok nggak salah. Yo, Kasus pembukaannya Iya. simulator SIM ya Pak? simulator SIM. Ada sebelumnya kan mantan Kapolri, Ya. mantan Kapolri. Terus diharjo Terus kan di- ditangkap. Jadi pada waktu itu polisi marah, ini pimpinan kami ini dipermalukan semua. Iya. Mantap pimpinan Kapolri yang hebat kok ditahan. Lalu Susno bilang, ya ngapain takut KPK? KPK itu kan hanya seperti cicak. Kami ini buaya. Oh, iya. Nah Itulah itu jadi dia. headline. Headline. Nah, buaya ya. Tapi nggak bisa kita Penyadapan ya itu ya? Penyadapan. Nggak bisa kita bayangkan kalau ketua MK-nya bukan Pak Mahfud ya. Oh iya. Punya keberanian. Iya. Sampai-sampai kabarnya dimusuhin sama polisi. Prof. Oh, bukan dimusuhin. Terang-terangan tuh pengawal dan ajudan saya 12 orang ditarik. Wih, Biasanya kan saya gagah sekali kan. Ada 2 motor di depan, di belakang, lalu ajudannya 2. Berarti super VVIP Di ya? depan pintu polisi, di depan polisi, di rumah polisi. Tarik semua tuh. Ditarik. Tapi waktu itu saya ngelawat. Saya ini pejabat negara Iya, ring 1. iya. Saya, Masa nggak ada wajudan? hah? Masa nggak ada Ada wajudan? pengawal. Nggak ada Iya, masa pengawal. ada ajudan. 1, saya minta bantuan teman namanya Lutwan Jahitan. Oh. Dikasih 2 Kopassus ngawal saya gitu. Wah, ya. Lalu saya bilang ke Pak SBY, Pak, saya ini dikriminalisasi. Saya kan harusnya, saya ini kan dikawal nih semua polisi ditarik. Katanya. Oleh sebab itu saya mau nyewa bodyguard swasta, saya bilang. Saya kan punya anggaran. Iya, iya, iya. Mau menyewa bodyguard. Iya. Pak SDW kan dia kaget, tapi juga responsif. Tidak boleh terjadi itu Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud adalah pejabat negara, ring 1, pejabat pengawalnya harus bagus.
Nah itulah sebabnya baru masuk hari ketiga saya tidak dikawal itu, datang Kapolda, namanya Pak Wahyono saya jadi ingat. Kapolda Metro. Metro, ya. Lalu bilang, Pak minta maaf Pak, Polri minta maaf Pak. Gitu. Kenapa? Itu anak-anak nakal Pak. Tidak kami suruh tiba-tiba mundur. Katanya. Itu bukan urusan saya. Mungkin ya, mana mungkin mundur tanpa perintah. Pokoknya Bapak sekarang minta pengawal kelas berapapun. Siapapun minta, kami kasih yang terbaik. Itu. Tapi di MK udah panik pada waktu itu. Hakim-hakim udah pada ini semua ya. tertekan kan, takut. Tapi ya itu akhirnya baik. Sempat ada drama dikuntit-kuntit gitu Pak Mahfud? Apa Saya udah sih, biasa? enggak, saya dilepas aja enggak dikuntit. Biasanya kalau datang itu kan yang ngawal banyak. Sekarang Yang jemput di jalan banyak. Nah ini kok enggak ada saya jemput. Turun di bandara biasanya buat, ya ini Pak, enggak ada ini. Gawat ini. Cari taksi sendiri. Tapi pengawal dari Kopassus sempat datang. Sempat, tapi bukan institusi resmi Kopassus. Oke. Orangnya Pak Luhut katanya mantan dan Kopassus seperti Pak Luhut tuh punya jatah untuk dikawal. Nah, 2 itu dikasih ke saya, tapi 3 hari aja, 3 hari aja. Sekarang kejaksaan rencananya mau dijaga sama TNI kan ya? Nah ini kaitannya dengan itu, Prof. Kan kita punya 3 lembaga penegak hukum ya. Ada kejaksaan, ada KPK, sama kepolisian. Dan ternyata kok kayaknya mau berulang ini, Prof. Iya, Cicak, buaya, apalagi satu? Nah itu kan ada 3. Cicak, buaya, iguana kali. Permintaan dari kejaksaan untuk dikawal dari TNI. 6.000 katanya, 6.000 untuk seluruh kantor di kejaksaan. Nah, 6.000 ya? 6.000. Apa 60.000? Kenapa sih masih ada baper soal yang muter-muter di... Iya, makanya ini Kantor apa kaitannya, alasannya sih memang untuk menjaga objek vital nasional sih, Prof. Jadi perdebatan agak ini juga, agak ramai juga. Jadi kayak mau perang ya? Iya makanya. Perang hukum apa perang apa ini? Mau akan jadi apa ini? Kita sebagai orang sipil kan juga bertanya-tanya gimana ini? Penegakan hukum kita gimana nih, Prof? Ya mungkin pengalaman dari cicak buaya. Ini ada soal soal politik, ada soal hukum. Ya. Saya mulai dari soal hukumnya. Oke. Menurut hukum tidak boleh kejaksaan itu dikawal oleh TNI dan tidak boleh TNI itu mengawal kejaksaan. Oke. Tidak boleh menurut hukum yang normal. Oke. Oleh sebab itu nanti saya harus bicara politik. Kecuali negara dalam keadaan genting mungkin. Sesuatu yang tidak normal kan. Ya. Kalau normal gini, di dalam undang-undang kejaksaan pasal 8 A ya, bunyinya begini, setiap jaksa dan keluarganya berhak mendapat perlindungan ya dari ancaman untuk keselamatan keluarga. Itu berhak kan, berhak. Tapi pasal berikutnya, ancaman itu, permintaan perlindungan itu dilakukan dengan permintaan kepada Polri. Disebut langsung Polri. Spesifik ya nyebut. Ya, ketentuan tentang permintaan ancaman kepada Polri itu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mintanya ke TNI? Iya. Nah, ini kan pertanyaan politis. Karena peraturan pemerintahnya belum ada. Kenapa peraturan pemerintahnya belum ada? Karena sudah dicoba diproses, nah selesai. Nah, gitu kan. Nah, kejaksaan sudah merasa tidak aman. Jadi dia bikin konon MOU pada bulan April. Ya, itu benar. Ya, tahun 2023. Ya. Bahwa akan mulai ada MOU untuk pengamanan. Oke, itu harusnya tidak boleh. Tidak boleh. Harusnya dengan Polri. Maaf, berarti sebelum kejadian yang sampai ada drone, yang sampai ada kantornya di... Iya, karena itu. Oh, karena kejadian itu. Antara lain itu produk persoalan politisnya tadi. Nah, sekarang itu tadi kan undang-undang kejaksaan. Sekarang undang-undang TNI yang baru. Pasal 7 undang-undang TNI itu menyebut TNI itu selain mempunyai tugas operasi militer, tugas perang, lalu ada tugas operasi militer selain perang. Di antara 10 atau berapa itu tugas polisi selain perang itu mengamankan
itu Objek vital nasional. Iya. Ya kan? Nah, apa objek vital nasional itu? Objek vital nasional itu diatur di dalam Perpres nomor 63 tahun 2004. Nah, kejaksaan tidak ada di situ. Objek vital nasional itu ada perkebunan, laut, pertambangan. Kejaksaan tidak ada. Tidak masuk. Loh, kenapa kok sekarang TNI masuk ke situ? Iya, Nah, gitu kan? Iya, betul. Hukum tidak boleh. Tetapi itu mengapa dilakukan? Pasti ada sesuatu. Menurut saya memang dan berdasar pengalaman saya, kejaksaan dan kepolisian ini sudah lama sekali tidak pernah harmonis. Kenapa? Kita garis merah dulu tuh. Kalau saya Seharusnya kan dulu, bersinergi kan. Menurut hukum acara kan, menurut KUHAP, polisi yang menyelidiki, menyidik, kejaksaan yang menuntut. Tetapi sering sekali kejaksaan tuh kalau polisi nyampaikan satu hasil pemeriksaan oleh kejaksaan ditolak. tolak. Kalau ada sesuatu kasus besar dari polisi tidak masuk ke kejaksaan, ini main-main nih dua lembaga ini, sehingga seperti loh, kok tidak sinergis. Iya. Kejaksaan mungkin merasa sering dikerjai oleh polisi juga mungkin tidak puas dengan kerja kejaksaan, bahkan konon kejaksaan mencoba mengusik satu proyek lancung lah yang di situ mungkin ada polisinya atau apa gitu ya. Contoh Pak, contoh. Sehingga Jampitsusnya itu pernah dikuntit. Iya. Oh. Yang sempat rame itu ya. Yang sempat rame itu kan Di Pak. restoran seperti Bahkan itu. juga katanya ada ancaman dan sebagainya itu. Bahkan kantor kejaksaan Gedor Bundang itu dikelilingi oleh drone. Yang Itu. sebelumnya tidak pernah ada. Oke. Nah kan ini merasa terancam mungkin. Mau minta ke sana, lu yang sana yang ngancam kok saya minta bunuh diri kan. Oh berarti pemicunya itu ya, MOU tahun 2023 pemicunya itu Pak? Bukan, ini kan baru terjadi Baru tahun kan, 2024. 2024 kan. Tapi saya katakan tidak harmonis itu kan sudah lama. Sudah lama. Oke. Sejak saya jadi Menko memang enggak harmonis. Kalau saya ketemu itu tidak bisa segitiga gitu. Karena mereka enggak mau berdua. Iya. Pasti saya paginya Kejaksaan Agung, siangnya Polri atau balik gitu. Pak, ini- Enggak bisa langsung begitu. Enggak, ini harus dibuka. Harus dibuka Biar terang. baik. Pak Mahfud, mungkin ini pertanyaan bodoh ya. Enggak pintar tuh. Gimana? Apakah mereka cuma rebutan KPI aja sebenarnya Pak? Udah tahu saya. Pokoknya itu yang terjadi. Kalau menjudge gitu nanti kan tidak Iya. bagus ya. Tapi Rebutan itu wilayah. faktanya dan saya bisa menyebut banyak fakta. Ketika misalnya Kejaksaan Agung sudah sampai pada tahap untuk menuntut. Ya. Ini ada yang masuk nih. Agar tuntutannya sekian, ini sekian dan sebagainya. Nah, ini namanya enggak bagus kan? Sehingga merasa kejaksaan ini merasa, loh kan saya yang harus bisa menentukan. Kok sana yang sangat dominan gitu. Akhirnya dia minta tolongnya ke kerjasama dengan TNI. Salah itu. Seharusnya kepolisiannya yang diperbaiki, kejaksaan diperbaiki kan gitu. Bukan lalu kok pindah. Bagaimanapun menurut konstitusi dan menurut hukum, permintaan penjagaan keamanan dan keselamatan itu Polri, itu konstitusi. Oke. Ya, konstitusi mengatakan gitu. Iya. Keamanan, Iya. ketertiban dan pengayoman, penegakan hukum itu kan polisi. 4 tuh. Ya. Menurut konstitusi. Lalu menurut undang-undang tadi, undang-undang kejaksaan begitu, Ya. undang-undang. Tapi kenapa terjadi kita tidak bisa menyalahkan kejaksaan juga? Karena belum ada. Problemnya adalah kok bisa kejaksaan menyatakan diri sebagai objek vital? Iya kan? Ya. Kan di undang-undang apapun dia tidak ada objek vital. Iya. Nah, ada kuncinya. Sesuatu yang bisa dikatakan objek vital itu hanya diputuskan oleh presiden. Berarti presiden sudah menyetujui ini bahwa ini objek vital gitu. Tapi belum entah di-declare kapan aja. menyetujuinya. Mungkin ya. Mungkin tidak diungkap, tapi kalau tidak kan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Pak, kita tidak bisa menafikan bahwa dari persepsi publik pun berdasarkan hasil riset dan survei, mereka itu bersaing opini. Jadi ketika yang satu naik, yang satu turun. Yang satu turun, yang satu naik. Jadi tidak pernah bisa beriringan gitu. Dua-duanya bagus tuh nggak bisa. Jadi kalau yang misalnya kejaksaan bagus, polisi pasti turun.
Kalau polisi bagus, kejaksaan turun. Jadi saling makan. Apakah karena itu? Makanya saya Pak benar karena saingan KPI gitu Pak? Bisa jadi ya, corruption perception index maksudnya. Ya. Tidak ada CPI itu yang dilakukan scoringnya oleh siapapun. Yang ada tuh Indonesianya. Tapi kalau tingkat kepuasan publik memang dilakukan oleh lembaga kita ya, oleh Burhan Muhtadi, oleh Kompas secara rutin kan. Nah memang betul tuh. Dulu Polri pernah lebih tinggi, sangat tinggi, pernah sangat tinggi. Di awal pemerintahan Pak Jokowi yang kedua tuh Polri tinggi. Tapi sejak tahun 2022 sampai sekarang tuh yang tertinggi kejaksaan terus. Betul. Kejaksaan terus. Terutama sejak kasus kejaksaan berani membawa TNI aktif ke pengadilan. Kasus Asabri, Asabri. Kasus Jiwasraya, kasus Beni Cokro kan gentet semua itu. Lalu terus sampai Sambo sampai. Jadi tinggi terus nih kejaksaan. Yang satu kasus terus. Yang satu bermasalah terus ada narkoba, ada Sambo, ada apa gitu. Ini nggak beres-beres. Nggak beres. Mungkin di situ sehingga lalu konflik ini mengantar ke sesuatu yang menurut saya seharusnya tidak terjadi, di mana TNI mengawal kejaksaan. Karena kalau alasannya Pak kejaksaan kenapa dikawal, itu objek vital nasional. Berarti kalau objek vital nasional Presiden udah membuat kepres. Iya kan, bahwa itu objek vital. Kalau Anda ngatakan sendiri salah, kan gitu. Nah, kalau Presiden betul membuat kepres, kenapa kejaksaan? Alasannya kan di kejaksaan ada Jampitmil, Jaksa Agung, pidana militer. Loh, kalau ada Jampitmil, kenapa yang dikawal kejaksaan? Jampitmil itu kan punya auditor sendiri di daerah, ya kan? Punya kejaksaan sendiri, auditor militer namanya. Kok tidak itu yang dikawal? Kok malah kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi? Nah ini semua harus diurai. Nggak apa-apa, kita harus buka yang begini. Tapi kalau kompetisi itu terjadi ya Prof ya, terus kemudian masyarakat menjadi berpikir ini antar penegak hukum aja tidak selesai gitu. Nah gimana masalah korupsi yang sekarang juga menjadi... Ya enggak bakal selesai. Nah itu. Kecuali diatasi dari akar masalahnya. Nah, dulu kan Prof Mahfud cukup berperan ketika jadi ketua MK ya, menyelesaikan pertikaian antar penegak hukum. Nah kalau sekarang seperti ini, kalau dibiarkan terus-menerus kan juga tidak bagus Prof. Korbannya masyarakat. Iya. Kalau konstitusi sudah jelas, yang bisa menyelesaikannya hanya satu, hanya presiden. Nggak bisa, Menko gitu nyelesain, nggak bisa. Nggak punya otoritas ya Prof? Nggak punya otoritas. Nggak sampai segis itu. Menko itu kan bukan penguasa struktural terhadap para menteri. Dia hanya koordinator. Koordinator ya? Iya, mengkoordinir aja. Kamu keliru agar sama ke sini gitu. Tanpa melanggar aturan gitu. Tapi yang ini kalau sampai Panglima TNI kerjasama dengan Kejaksaan Agung pasti yang di atasnya kan. Yang 41 memberi restu atau kalau tidak pernah memberi restu salah, dibilang salah. Kembalikan keamanan itu apapun alasannya ke polisi. Loh Pak, kami malah merasa tak aman kalau dengan polisi. Yang mengancam kok kita minta perlindungan ke mereka. Kalau bilang begitu, tugas presiden sekarang memperbaiki polisi. Kan gitu. Jadi hanya satu, Mas. Kalau merasa tidak aman lalu dikasihkan ke TNI, kan tidak benar. Hanya satu, presiden yang bisa. Iya memang. Maka saya katakan kalau kasus seperti ini hanya presiden. Tidak ada yang lebih tinggi dari Panglima, dari Kepala Kejaksaan Agung, kecuali presiden. Menko itu bukan atasannya Panglima. Menko itu tidak punya undang-undang kewenangan. Kalau Jaksa Agung ada undang-undang Kejaksaan Agung itu jelas. Panglima punya undang-undang TNI, kewenangan jelas. Menko apa? Menko itu hanya penghubung antara presiden dengan ini kalau terjadi sesuatu. Kan gitu. Tidak ada kewenangan Menko. Berarti ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polkam, ketika ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Saya lapor ke presiden. Langsung naik ke atas. Saya lapor ke presiden, lalu saya selesaikan. Saya dari presiden. Kalau kamu tidak selesai, nanti malam saya ke presiden. Selesai. Takut juga sering ya, Bro? Takut tuh. Sering. Sering begitu. Begitu. Biasanya masalah apa tuh Pak yang sampai harus lapor presiden Pak? Ya, yang masalah Sambo itu, misalnya, itu kan sulit sekali tuh. Wah itu ruwet. Mau disudah ruwet sekali. Lalu saya tanya, ini masalahnya di mana? Pak, masalahnya di Divpropam itu sudah diblokir semua.
Oke. Semua pegawainya itu sudah terlibat untuk menghilangkan jejak untuk apa. Ya, ya. Oleh sebab itu kalau Bapak ingin menyelesaikan ini temuan Ya. Komjen Oke. Kepala Kompolnas dulu, Pak Ben memang. Kalau Bapak tidak memindah itu enggak bakal ketemu. Hilang kasus ini. Oleh sebab itu saya rapat. Oke. Ini harus dipindah semua. Apa namanya? Bedol deso. Semuanya dari yang atas ke pindah. Oke. Kosongkan itu agar bisa diselidiki, kan gitu kan. Terus saya sampaikan, saya bikin surat ke ini, tapi saya tahu pesan saya ini akan sampai sebelum surat saya sampai. Iya kan banyak intel. Iya. Nah, saya sengaja biar didengar sebelum surat sampai. Saya mau bikin surat nanti. Kalau nanti jam 9 malam tidak ada pemindahan, saya akan ke istana menghadap presiden agar diumumkan dari sana. Iya. Betul. Saya akan ke presiden, mau ke istana agar presiden ngumumkan pindah semua. Sebelum jam 9 dipindah semua. Iya. Besoknya ngaku 2 hari kemudian ketemu. Satu persatu akhirnya. Iya. Itu bayangkan kalau tidak ada terobosan begitu ya. Iya. Tidak selesai itu masalah. Iya. Jadi ini untungnya juga Menko Polhukam dari sipil ya. Jadi tidak memihak satu sini. Ini saya ceritakan sekarang agar kalau orang mau memperbaiki ini nih masalah ini ada yang begini. Kalau tidak berani menggunting yang begini no. Nggak bakal. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang ya, Prof? Apanya? Situasi kayak begini. Oh, saya tidak boleh mengomentari itu sekarang. Saya sudah jelas. Saya cerita pengalaman saya aja. Pengalaman Pak Mahfud ternyata harus sering menggunting. Nah, itu intinya. Prof, selama waktu jadi ketua MK, pernah ada yang datang ngasih suap, ngasih ini apa? Ngasih suap? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Orang datang ke saya usir. Gitu. Iya, orang mau ketemu, Pak, saya mau ketemu. Nelpon ya. Mau ketemu, ada apa Pak? Saya punya perkara nomor sekian. Nanti ketemu di sidang pengadilan. Saya bilang. Nggak boleh ketemu dengan saya atau hakim saya. Kamu ketemu di luar sidang nggak boleh. Banyak pejabat seperti itu. Menteri, jam makan malam. Telepon langsung malam-malam? Iya, ngajak makan malam. Saya ingin ketemu. Saya nggak boleh, saya hakim. Saya bilang. Ketemu Anda di tempat lain nggak boleh. Jadi peluang untuk melakukan itu udah tertutup di... Tertutup. Kan banyak kadang-kala ke rumah kan. Biasanya seorang pejabat yang tahan tegas begitu. Yang ndak tahan tuh istrinya atau betul. Anaknya keluarganya, atau saudaranya. Ke tempat saya ndak boleh. Saya bilang, mana nomor HP semua anak saya, istri saya dan nomor rekeningnya. Saya titip ke KPK nih. Kalau ada sesuatu masuk ke sini, beritahu saya bilang. Serius, Bro? Serius. Mungkin hanya saya yang menyerahkan semua nomor telepon saya keluarga. Dan telepon, rekening semua diserahkan, Bro. Iya. Kan kalau laporan LHKPN yang dilaporkan yang pribadi-pribadi aja. Saya karena dulu zaman LHKPN masih KPKPN yang diminta nomor telepon keluarga juga. Saya ikut ini yang benar yang dulu. Kok sekarang kenapa hanya saya bilang. Semua nih anak istri. Wah, silakan ini rekening anak. Jadi kalau ada transferan ke nomor istri atau ke rekening anak kebaca tuh sama KPK ya? Kebaca dan kadang-kala orang mengaku transfer uang. Tapi kan tidak ada rekeningnya di KPK. Ada seorang namanya Ramses Ohe dari Papua. Ini berperkara tentang jumlah anggota DPRD dari jatah penduduk sipil itu kan penduduk lokal itu kan dapat jatah 25% tuh. Itu sulit dilaksanakan diuji ke MK. Dia ini rupanya oleh pengacaranya itu dimintai uang. Kamu akan menang di MK. Saya minta tapi Pak Mahfud minta uang. 850 juta. Minta uang nih Pak Mahfud. Terus dikasih sama dia. Ditransfer ke istrinya Pak Mahfud. Namanya Sri Handayani. Nah orang Papua ini kan lugu. Saya sudah bayar ke istrinya Pak Mahfud. Kok saya belum diputus bisa panggil ke pengadilan. Kamu bayar sama siapa? Sri Handayani. Siapa yang nyuruh? Pengacara saya katanya. Cari itu Sri Handayani itu istrinya pengacara itu kali saya bilang, bukan istriku. Saya bilang. Ternyata betul ya Prof? Iya istri saya namanya Zaitun Hayati kok. Sri Handayani ini dari sopo. Siapa? Ngarang juga. Pengacara banyak sekali. Ada yang jam 11 mau saya vonis, jam 9 ada telepon.
Pak Mahfud teman saya nih, Kepala Kanwil Departemen Kehakiman, mertuanya menang pilkada. Oke. Nah, jam 11 mau saya vonis, dia, Pak Mahfud katanya, ini katanya mertua saya mau menang perkara ini, tapi ini nunggu katanya Pak Mahfud nunggu uangnya ditransfer dulu. Siapa itu? Saya bilang, ini udah kamu jangan bayar, saya jamin mertuanya mau menang. Saya bilang. Karena memang sudah diputus menang, cuma belum dibacakan. Itu teman saya sekolah, Kepala Kanwil itu. Jadi berani dia nelpon saya. Jadi di lapangan banyak pasti pengacara tuh yang nipu gitu. Tidak berani nelpon. Kalau teman nelpon ke saya kan. Iya. Gitu. Itu pengadilan begitu loh. Aduh. Bisa. Prof, saya sempat dengar Prof, ini tadi kan udah di pengadilan, MK, DPR sekarang. DPR ya. Kan Pak Mahfud pernah berseteru tuh di DPR terkait macam-macam lah, banyak lah tuh ya problemnya lah ya. Nah, saya pernah dengar Pak Mahfud bilang kalau di DPR mau mengurus undang-undang, satu DIM itu ada harganya. Itu benar begitu? Waktu zaman saya itu Udah 50 juta. malah rame itu ya. Dulu kan 50 waktu katanya. pembahasan jam sostek, itu kan orang sesudah keluar dari DPR enggak jadi lagi, dia cerita tuh dengan bangga dikutip. Wah, udah keluar dari DPR, gajinya enggak seberapa, tapi uang DIM itu yang besar. Berapa uang DIM? Satu DIM 50 juta. Waktu itu. Saya tidak akan bicara yang sekarang, nanti cari buktinya ini. Yang dulu aja. Yang waktu itu aja ya? Iya, yang sudah ada yang di penjara. Sehingga itu. Jadi banyak undang-undang di DPR itu memang dipesan orang luar. Isinya harus bahkan undang-undang yang sudah jadi pun berubah kalimatnya. Biasanya yang pesen tuh siapa? Ya mafia dong. Iya. Nggak, maksudnya Ya biasa udah oligarki. Kalau itu hukum laut ya orang yang bekerja di masa laut, yang bisnis di laut. Kalau ini undang-undang kehutanan, orang yang kerja di hutanan itu. Kalau tambang ya mereka yang rokok, ya undang-undang tembakau, ini pedagang rokok kan gitu. Pernah kan Rame? Undang-undang rokok kan? Pasal itu berubah. Hilang pasalnya. Pasal hilang. Itu jadi, dulu di DPR ya, yang sekarang DPR-nya baik-baik. Jadi ada pasal hilang, menghilangkan pasal sama menambah yang tiba-tiba muncul gitu ya. Di zaman saya juga ada tuh isu tapi enggak sampai mencuat ya. Ada paketnya berarti Mas? Di istana. Karena tuh rame. Loh kok ini berubah? Gitu kan. Kok ini berubah? Diurus ke DPR. Oh ya salah baru diperbaiki, tidak disiarkan. Makanya. Kadang-kadang sering ini, ketika undang-undang itu lagi dibahas dan ramai jadi sorotan publik, itu yang baru, yang mana, yang draft itu selalu dibantah tuh sama. Iya, saya termasuk ini yang kemarin. Mana yang ini kan bukan itu, kan selalu begitu. Yang undang-undang TNI kan enggak pernah. Nah, enggak pernah kita dapat yang real yang dibahas itu yang mana? Yang beredar itu yang diributkan oleh masyarakat sipil itu kan ada berbunyi dalam keadaan tertentu Presiden bisa mengangkat anggota TNI di mana saja yang oleh Presiden dianggap membutuhkan tenaga dan keahlian TNI, ya kan? Iya. Itu kan ada pasal itu yang wah ini bahaya gitu. Tapi draft itu enggak pernah diakui padahal beredar itu nah, masyarakat. itu makanya. Begitu di demo pasal ini hilang. Itu bukan dari kami katanya. Yang asli ini, yang sekarang ini udah bagus ya sekarang, udah benar. Gitu. Tapi dulu kan ada itu juga dugaan kong kali kong. Betul. Gitu. Nah, saya kira yang begini ini harus diperbaiki kalau ingin bernegara dengan baik. Kedepannya kan kita enggak bisa ya main-main gitu. Kita kan udah masa reformasi, udah bukan reformasi lagi, udah digital, udah semuanya terbuka. Kok ya masih mau bodoh-bodohin masyarakat gitu? Karena sebagian besar masyarakat kita, netizen sekarang kelasnya udah FBI, Bro. Iya, itu yang ngerti AI, kemudian main ini itu kan baru sebagian dari masyarakat kita. Sebagian besarnya itu masih buta. Iya. Iya kan? Iya. Buta digital. Lulusan SMP masih 50% lebih. Buta digital, jadi masih bisa aja dibodoh-bodohi. Dan dibodoh-bodoh itu juga karena AI atau teknologi informasi itu juga bisa orang yang pandai membodoh-bodohi dengan itu juga. Sehingga kita pun yang tahunya biasa-biasa saja enggak tahu. Kalau ini ada perubahan tanggal sekian, tanggal sekian ini dan sebagainya. Prof, kan ada nih beberapa undang-undang yang masuk prolegnas tuh udah,
belasan tahun, bahkan udah sampai 20 tahun. Tapi nggak jadi-jadi. RUU mulu. Itu biasanya Perampasan kenapa sih? aset tuh. Itu Udah biasanya 10 kenapa tahun. sih, Prof? Itu Ya, biasanya yang kenapa sudah sih? puluhan tahun itu undang-undang tentang lembaga kepresidenan. Itu Udah ada biasanya RUU-nya. kesandung apa sih? Sampai sekarang udah dibahas. Soal ART, Soal ART. RUU tentang ketahanan keluarga, itu juga. Ya soal tuh. pilihan politik aja. Dan pilihan politik itu kan tahu ada. Politik itu Ya. kan kepentingan. Ya kan? Ya. Wah, saya kalau dengan ini kepentingan saya terganggu bisa. Kalau ini enggak prioritas. Sehingga yang bagus-bagus itu tertunda. Termasuk perampasan aset. Termasuk perampasan aset. Sudah masuk. Jadi begini sekarang ini, karena dulu sering ada undang-undang tertunda itu, maka sejak tahun 2004 ini, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu memperkenalkan satu lembaga namanya Prolegnas. Program Legislasi Nasional. Prolegnas ini isinya undang-undang apa saja yang mau dibuat 5 tahun ke depan dan tahun ini apa. Oke. Nah ini kayak perampasan aset itu sudah masuk tahun 2020, ditunda lagi sampai 2023 saya kejar. Oke katanya, malah yang masuk undang-undang perubahan MK yang tidak ada di Prolegnas. Iya itu dia. Saya tolak dong, tidak ada di Prolegnas kok Anda usulkan ke sini. Saya tolak sampai sekarang. Nggak tahu ya kalau sekarang dikerjain lagi. Saya tolak. Yang ini saya minta nih Prolegnas. Nggak jadi sampai sekarang. Itu kan pilihan politik. Ya pilihan politik dong. Mereka Pilihan politik berarti ada rasa khawatir, rasa takut, bisa dan lain-lain. khawatir. Bisa mengganggu juga. Kalau jadi dibiarkan sesuatu tidak Kalau diatur. guruannya Mas Bambang Pacul, guruannya ini, Iya. saya kan ngajukan 2 rancangan undang-undang. Satu perampasan aset, yang kedua undang-undang pembatasan belanja uang kartal. Ya. Tahu ya, kalau Anda mau belanja, Ya. 100 juta misalnya, belanja ke Mas Pong, itu harus dari bank ke bank. Saya kirim uang ke Mas Pong, 100 juta untuk ini dari rekening nomor sekian. Ya. Nah, itu maksudnya apa? Agar orang itu tidak membawa suap dalam keadaan Oke. cash. Kan banyak berkoper-koper tuh. Iya, betul. Berkoper. Nah, kalau begitu kan korupsi bisa ditanggulangi. Ini kok ada uang besar dari mana gitu. Kalau ini enggak bisa disimpan di rumah, harus masuk ke bank kan? Betul. Nah, lalu Bambang Pacul, oke. Kalau yang undang-undang perampasan aset kami setuju, tapi bilang dulu ke ketua parpol. Tapi kalau pakai undang-undang pembatasan uang kartal, nggak bisa. Kalau kami kampanye nggak bawa uang tunai. Bahaya ini bahaya. Jadi sampai sekarang dua Itu guroran. gurauan. Tapi masuk akal. Oh iya ya gitu kan. ya. Nah ini yang buat kami jadi sulit untuk percaya bahwa DPR itu orang bukan atas nama rakyat gitu loh Prof. Gimana caranya supaya masyarakat percaya lagi bahwa memang mereka itu membawa suara kami. Kami nyoblos mereka, ya mereka bawa suara kami. Caranya rakyat harus milih yang benar kan itu soalnya. Tapi bagaimana agar rakyat milih yang benar agak susah karena rakyat kita tuh perlu uang. Iya. Perlu bansos, perlu Dan amplop. uang perlu cashnya nggak apa. dibatasin untuk dibawa, ditenteng. Itu sebabnya kalau mau ya kalau Anda tanya gimana caranya, Anda bisa tanya ke saya, Anda bisa ke apa. Karena teorinya sudah jelas. Ketika rakyat itu masih pendapatan per kapitanya, nih saya kembali lagi nih ke pidatonya Pak Budiono. Berdasar pengamatan di berbagai negara di dunia, salah satu indikator kenapa demokrasi tidak maju, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.700 US 700 minimal ya. minimal. Nah di Indonesia tuh sampai hari ini 4.700. Yang 4.000 ya. Betul, Turun lagi. 4.700. Yang 4.700 kan masih jauh tuh. Nah, oleh sebab itu kalau jawaban teorinya itu, tapi kalau jawaban hukumnya dikeplak aja kepalanya. Tapi maksudnya anggota DPR yang begitu tuh loh ditangkapi benar kan ada undang-undangnya. Dipenjarakan benar gitu. Tapi gini Pak, sebagai orang yang mungkin agak melek gitu ya, para aktivis atau kelompok masyarakat sipil, wartawan dan semua yang mungkin terdidik. Itu gimana caranya ngontrol ya Prof ya? Untuk berpartisipasi terhadap pembuatan undang-undang aja sangat dibatasi. Kemudian termasuk mengontrol bagaimana sih penyidikan di semua lembaga penegak hukum itu
Gimana biar Kalau biar- mekanismenya sudah diatur di prolegnas itu, ya tentang perbuatan sudah diberitahu kalau membuat prolegnas, kalau sumbernya dari pemerintah, prosesnya ini. Oke, iya. Membuat naskah UK benemek, Oke. dibicarakan dengan orang kampus, dikonsultasikan dengan Ya. sudah ada. Sudah ada, suratnya. betul. Gitu. Cuman ya, Ya tapi nggak jalan. nah itu. Heeh. Makanya harus Kadangkala tunggu dulu kadang-kadang kan. Kadangkala dibuat diam-diam. Nah, itu yang Nggak memenuhi syarat itu. Terus gimana Pak kalau gitu caranya? Uji ke MK. Karena kalau nggak memenuhi syarat itu MK bisa membatalkan. Oh iya ya. Tapi MK-nya kena juga. itulah yang terjadi. MK-nya kena juga. Aduh, terus ke siapa ini? Terus ke siapa ini? Dulu. Karena sekarang kan udah Iya, dulu sudah bagus semua. sekarang udah rebound, udah menyadari kesalahan. Sampai kadang-kadang rakyat tuh nggak tahu mau lari kemana gitu loh bro. Selain ke sosmed. Enggak, Akhirnya ke sosmed akhirnya dan ke Pak Mahfud enggak lagi. biasanya. Ke terus terang ya? Biasanya- Terus terang. Dan bikin terang. Nah, biasanya aspirasi-aspirasi itu kalau sudah digupal keterlaluan itu akan mencari jalannya sendiri. Yes. Bener. Buktinya sekarang kejaksaan bikin jalan sendiri. Saya nggak bisa ke polisi, saya ke nanti polisi saya ke sini aja. Nanti yang lain sama aja tuh. Oleh sebab itu bernegara tuh harus tertib itu saja. Ya. Jangan sampai terjadi operasi sesar. Operasi sesar itu artinya rakyat mencari jalan sendiri seperti berkali-kali udah terjadi. Itu bahaya ya bro. Iya, bahaya. Iya, rakyat korbannya, kemudian negara gaduh untuk beberapa lama, baru bisa distabilkan. Sekarang yang Tapi tanda-tandanya gimana sih Pak? Apakah akan menuju ke Nah kalau Prof pemerintahan lihat, tidak ya? Kalau seperti saat ini, saat apakah ini akan situasinya seperti Wah ya kalau saya mengatakan itu bisa ditangkap. Kamu kesimpulan sendiri aja. Pokoknya itu jangan sampai terjadi. ini, Iya, iya, iya. ini podcast baru episode ke-8. Jangan sampai berhenti di nomor 9. Ini bro, kemarin kan Jangan sempat sampai ada nggak berlanjut. tagar Indonesia gelap. Itu mahasiswa-mahasiswa tuh kan yang menggerakkan, adik-adik yang menggerakkan. Prof melihatnya Indonesia akan gelap atau enggak? Oh, saya optimis akan terang. Karena tidak bisa kegelapan itu berlama-lama. betul. Pasti Insya Allah. penerangan itu akan tumbuh sendiri nanti lilin-lilin. Oleh sebab itu jangan putus asa. Bangsa ini kaya raya, sumber daya manusianya hebat-hebat, anak mudanya kreatif. Yang penting kita bangun kecintaan terhadap bangsa ini. Cuman belum ketemu momentumnya aja. Iya. Ketemu momentum. Momentum yang tepat untuk menuju Indonesia emas. Gitu ya Mas? Kan tahun ini bisa dibilang lagi suram lah. Prof banyak yang bilang, baru bulan Mei tapi kok udah haheho banget gitu. PHK di mana-mana. Apalagi, Perang dagang yang gede-gede tapi kok apalagi. rumput yang kena, gajah berantem rumput yang kena. Apalagi? Ormas. Ormas. Apalagi? Kuasai. Ya kamu yang nyebut bukan. Satu lagi. Apalagi. Oh, Ijazah. aduh. Aduh, gak ada bahasan yang lebih penting ya selain ijazah. Tapi Prof, pertanyaan ijazah ini memang mesti kita tanyakan karena banyak yang nanya juga ke kita. Waktu Prof jadi menterinya Pak Jokowi, apakah soal ijazah ini jadi bahasan? Terus Pak Jokowi bertanya. Nggak ada bahasan di kabinet, tapi sudah ada di pengadilan. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya kan? Sudah ada gugatan ya bro? Sudah digugatan. Kan zaman saya masih menteri, ya itu urusan pengadilan kan. Di kabinet tidak pernah dibahas karena kita anggap itu tidak menjadi masalah pemerintah lah. Orang rakyat menemukan itu ya diajukan ke pengadilan dan sudah dinyatakan tidak dapat diterima di dua pengadilan. Ya pengadilan negeri untuk kasus perdatanya, pengadilan tata usaha negara. Sudah dinyatakan tidak diterima, tidak berwenang karena baik pengadilan negeri maupun perdata. Iya. Kalau menggugat suatu ijazah itu harus ada orang yang dirugikan. Ya. Yang menggugat. Lalu Anda yang menggugat itu ruginya apa? Ya, Anda tidak rugi kan seumpama ijazah saya palsu. Palsu misalnya. Anda kan tidak rugi apa-apa. Anda tidak boleh gugat dong, Anda tidak rugi. Itu di hukum perdata harus yang rugi. Di hukum tata negara juga. Di perbuatan melawan hukum juga. Jangan sembarang kan ada, Pak, kan gugatan bukan hanya sengketa perdata. Perbuatan melawan hukum. Loh, perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Misalnya gini nih, waktu saya kuliah, ada orang jual bakso. Iya. Jual bakso nih, ditabrak rombongnya pecah. Ya kan? Ini lalai. Nah, ini adalah perbuatan melanggar hukum karena melawan hukum karena lalai. Yang boleh menggugat hanya tukang bakso, enggak boleh Anda yang ada di luar. Rugi Anda apa? Nah, itu namanya perbuatan melawan hukum. Perjanjian juga.
Oleh sebab itu ditolak oleh perdata yang punyanya Egy Sujana dan Rizal Fadila. Maka saya katakan yang benar itu kepidana. Nah sekarang udah dipidana. Kita tunggu hasilnya. Kan gitu. Oke, kalau pidana masuk ya berarti bisa ya. Pidana Bisa. masuk, tapi bisa yang ya, bisa yang melaporkan itu perbuatan pidana, yang dilaporkan bisa perbuatan pidana. Kita lihat aja nih hasilnya. Prof, banyak orang bertanya, sebenarnya pembuktian ijazah ini, kalaupun palsu, kalaupun tidak, sebenarnya Ngaruhnya ini melihatnya apa sih yang diharapkan? Toh orangnya juga udah nggak jadi presiden. Makanya. Apa sebenarnya yang mau Nggak ada. Makanya saya diajak nggak mau. Pak Mahfud kok nggak ikut menggugat itu? Untuk apa? Untuk ketatanegaraan udah selesai. Iya kan? Nggak akan ada akibatnya. Untuk perdata, saya nggak punya kerugian apapun. Ijazah itu asli atau palsu. Untuk pidana itu sudah diurus. Kan pidana itu sudah diwakili oleh Badan Hukum Publik. Nggak usah kita ribut-ribut. Kan gitu. Yang namanya Bariskrim itu kan Badan Hukum Publik kan. Nanti akan ada pengadilan pidana dan seterusnya. Nggak akan ada pengaruh ketatanegaraannya. Apakah sebenarnya yang mau dituju adalah wapresnya untuk dimakzulkan sehingga bapaknya dulu aja disasar? Nggak tahu, itu kan terserah, kan mereka punya pikiran itu yang mempersoalkan kan. Kalau kita berempat kan nggak mempersoalkan itu kan, Ya. yang nggak tahu tujuannya apa mereka yang mengajukan itu. Tapi itu hak hukum, karena kalau memang ada ijazah palsu kan, ya berarti kebohongan itu bisa, tapi tidak berakibat ketatanegaraan ya. Keterangan palsu, memberi dokumen palsu, kebohongan itu masuklah banyak pasal gitu kalau memang betul gitu kan. Tapi kalau enggak, ini yang mendakwakan ini bisa diadukan pencemaran nama baik, kan ini yang sedang terjadi kan. Iya, iya. Iya. Saling mengadukan ya sekarang. Jadi kalau kita enggak punya. Tadi Mas Gaib udah bahas soal pemakzulan. Purnawirawan TNI memunculkan usulan pemakzulan Wapres. Prof, tanggapannya gimana? Ya enggak apa-apa, itu kan aspirasi. Sah-sah aja ya Prof? Ya kan nyampaikan aspirasi kan bisa, tinggal proses politiknya memungkinkan apa enggak. Kalau proses konstitusinya membuka pintu. Ada. Usul itu diusulkan oleh minimal sepertiga, diusulkan oleh minimal 25 orang. 25 Oh, 25 ya, ya, inisiator anggota DPR. Nah, sesudah ini oke 25, ada sidang yang dihadiri oleh 2/3 minimal. Ya. Ya. Nah, ini bakal enggak bisa lah ada 2/3. Wong 80% lebih sudah di sana. Ya. Enggak mungkin 2/3 masuk. Kan gitu. Ya, ya. Sehingga secara teoritis ya bisa, tapi secara politis 80% koalisi, sisanya kan mitra strategis. ya sikannya mitra. Kecuali kalau tiba-tiba Pak Prabowo atau Oh iya. mengubah konstelasi. Kecuali Pak Prabowo, saya ingin itu bisa saja secara politik. Apa boleh begitu? Ya boleh, namanya politik. Kan tergantung bagaimana membangun persepsi publik, lalu meyakinkan partai koalisi gitu. Nah itu yang menurut saya ya hati-hati juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang Terus menurut bagus lah. Pak Mahfud ini terkait juga nggak sih dengan mutasi kilat? Karena kan salah satu yang tanda tangan itu anaknya Pak Tri. Analisis orang yang agak masuk di akal saya, meskipun itu tidak punya dasar pembenaran yang mutlak. Memang iya, karena begini, anaknya Pak Tri itu dulu Pangdam. Pangdam, iya benar. Sangat vokal kan. Betul. Vokal dimasukkan kota, tidak diberi jabatan yang berarti. Tapi begitu Pak Prabowo naik, diangkat menjadi Pangkogap Wilhan. Pangdam Nah ketika tiba-tiba, dari Pangdam Siliwangi Ya. dimasukkan kota dulu ke Diklat apa itu, Ya. Pusdiklat, tidak ada kerjaan tuh, ya mendidik tapi bagus, cuma tidak punya efek perubahan yang langsung. Begitu Pak Prabowo naik, ini putranya Pak Tri menjadi Pangkogap Wilhan. Ya. Nah ketika Pak Tri tiba-tiba terlibat itu, lalu anaknya ini dicopot. Ya. Ketika rakyat ribut, dikembalikan. Ya kan? Ini berarti ada kaitannya. Menurut analisis publik. Apakah itu benar apa tidak? Nanti sebenarnya benar atau tidak itu akan bisa ditulis oleh sejarah sesudah
paling cepat lewat 5 atau 6 tahun gitu. Kalau dalam sekarang ditulis pasti Ribut. kontroversinya banyak Ya. karena banyak yang dipertaruhkan. Kan. Betul. Nanti setelah 5 tahun baru terungkap lah. Ya baru orang bicara, seumpama bicara benar pun orang kan udah selesai kan. Ya. Kan? Nggak usah dibantah lagi kan gitu. Kan udah lewat. Kembali lagi ke situ. Iya kan. Walaupun sebenarnya dari perjalanan saya jadi wartawan, Prof, banyak yang Hah? saya kira nanti akan terungkap berapa tahun kemudian. Sampai sekarang nggak terungkap. Iya, mungkin ya. Gitu. Iya karena Kayak orang nggak terungkap. menganggap apa sih kan udah selesai kok mau diungkap lagi gitu. Tapi enggak juga sih, banyak yang hal-hal penting mulai diungkap kan, kesaksian-kesaksian baru dan sebagainya. Yang dulu tidak ada kan mulai. Prof, ini yang paling update ini kita mau tanya soal ormas yang sekarang ini begitu merajalela. Bahkan diberi seperti tanda kutip diberikan Kayak karpet merah panggung, gitu ya. Kasih karpet merah. Diberi tempat spanduk, bahkan dia bisa pasang banner hampir di semua Udah kayak parpol. Wilayah. tempat, di semua wilayah. Balihonya strategis semua. Baliho strategis, Waduh. bisa datang ke perusahaan, bisa minta jatah segala macam. Dan ini fenomena yang baru. Sebenarnya udah ada dulu, cuma sekarang nih seperti Ngegas ada ya? sesuatu gitu, diberikan tempat. Prof sendiri melihatnya seperti apa? Ya harus ditindak kalau itu kriminal gitu. Kan ormas itu dulunya yang mendirikan negara ini dulu ormas juga loh. Ya. Ya, dulu kan pergerakan nasional itu mulai dari Budi Utomo, Iya. kemudian Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, BSI dan sebagainya. Itu kan ormas semua. Lalu melakukan kekuatan lahir. Jadi ormas itu penting untuk negara. Tapi lama-lama kan banyak yang liar ya, banyak ormas liar menjadi tukang pala dan juga mencari kejahatan. Ya menurut saya kalau sudah jahat dan sekarang nampaknya, mudah-mudahan ini bukan artificial semata. Sikap pemerintah tegas, ormas-ormas itu akan ditindak. Ditertibkan. Gitu. Dulu kan udah pernah ditertibkan sehingga ada seorang jenderal disebut Jenderal Baliho. Ya? Ingat ya? Ya, ingat. Karena dia berani. Ya. Baliho turunkan. Nggak ada yang berani sama dia. Iya. Iya. Sekarang kenapa tidak lakukan? Karena udah Muncul pensiun. Jenderal Baliho baru. Oh itu hebat loh. Iya. Itu berani sih, Prof. Pak duduk gitu, wah hebat banget. Berani ya? Berani waktu itu. Kalau waktu itu baru pulang ya. Iya. Kenapa sekarang nggak ada yang berani, Prof? Ya enggak tahu. Nah soal backingan itu loh, Prof. Ya mungkin ada backingan. Iya. Ya mungkin saja. Khawatir. Mungkin saja oleh sebab Takut. itu yang dituduh membacking itu supaya menyatakan diri saya tidak membacking gitu aja. Silakan aparat lakukan gitu aja kan bagus gitu. Oh harus ada ucapan dari yang diduga membackingi dong. itu ya. Iya dong, kalau enggak gitu takut orang bawah. Orang udah bakar mobil polisi dikejar-kejar tapi masih diberi tempat. Iya. Itu kan Ya mengerikan silakan aja ditindak. Kalau melanggar hukum ditindak. Karena semua ormas itu pada dasarnya. Gini loh. Ormas itu kalau mendaftar menjadi ormas. Apakah ke Menkumham atau ke Kemdagri. Itu kan ada syaratnya. Dia tujuannya baik. Membangun negara. Melaksanakan ajaran Pancasila dan konstitusi hukum peraturan perundangan. Itu syaratnya. Nah kalau itu dilanggar ya ditindak. Kan gitu. Nah itu yang saya kira penting diingat karena kalau rakyat biasa bertindak nggak boleh anarkis. Hanya aparat yang boleh. Aparat itu punya legalitas hukum dan legalitas megang senjata. Iya. Kalau rakyat nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Harus aparat yang menindak itu. Tapi juga jangan gebiahu ya karena ormas itu salah satu dari pilar demokrasi ya. Ada parpol kemudian ormas-ormas ini yang menjaga kehidupan masyarakat. Selama ormas itu bagus ya bagus saja gitu. Oke. Mungkin satu Prof. Apalagi? Yang soal dugaan, ini dugaan publik ya, kalau pandangan Prof seperti apa? Misalnya sampai hari ini tuh masih ada yang berpendapat ada dualisme kepemimpinan atau sebutannya matahari kembar gitu. Matahari kembar ya. Karena matahari satu aja panas ya. Kalau dua panas banget gitu. Nggak pakai diskon lagi. Makanya sering terjadi apa ya, tarik ulur keputusan kayak gitu-gitu kan. Yang berasa meskipun kita tidak bisa membuktikan sih apa itu benar terjadi dan yang bersangkutan sudah membantah. Cuman kan kalau ini benar-benar terjadi kan agak bahaya juga ya. Karena nggak mungkin ada dua matahari, Prof. Biasa kalau ada matahari ada Ramayana. Jadi Atau Robinson. terutama dalam ketatanegaraan sih Prof. Enggak, kalau di ketatanegaraan jelas matahari itu harus satu. Nah,
Oke. Kalau dalam prakteknya dua itu bukan ketatanegaraan, itu politik. Oke. Politik Baik, kan baik. apa yang terjadi di masyarakat. Hmm. Tapi apakah itu betul atau tidak? Iya. Kita tidak tahu persis ya. Iya, Karena betul. Sulit karena Anda membuktikan. nyebut Pak Prabowo membantah. Iya. Bukan gitu. Saya sendiri begini sih, terkadang masyarakat tuh terlalu membesar-besarkan. Pak Oke. Jokowi masih sangat dominan. Iya, mungkin iya ya, tapi menurut saya tidak usah bicara begitu. Pak Jokowi itu sudah rakyat biasa. Coba lihat aja kalau ke daerah kan tidak sampai seperti dulu, kan sudah tidak ada kekuasaannya. Ya bahwa orang masih menghormat. Kita Iya, kalau ketemu iya. menghormat, iya. Iya. Tapi kalau dulu orang kan ngejar-ngejar minta foto sampai Pak Jokowi selfie sendiri. Iya, iya, iya. Sekarang tidak ada. Sudah nggak ada. Sekarang Oke. sudah tidak ada. Dia mengendorse puluhan calon kepala daerah, yang terpilih kan hanya berapa. Iya. Oke. Artinya itu sudah orang biasa. Mari kita anggap orang biasa, tidak usah dipojok-pojokkan. Berlebihan, ya sudahlah, Anda punya hak politik. Mau membentuk partai, mendukung partai, Silahkan. mau mendekati penguasa, asal itu Ya. benar. Bukan untuk tujuan kejahatan, memang kenapa? Kan kita semua melakukan itu. Oke. Oleh sebab itu saya agak kurang tertarik bicara matahari kembar itu. Meskipun kadangkala kasus per kasus kita memperhatikan Ya. peristiwanya seperti peristiwa Ari Kuto tadi kan. Wah, ini ada Ya. dari sini itu kan analisis toh. Ya. Analisis itu muncul, tetapi secara umum kalau Pak Prabowo mau enggak ada tuh matahari kembar. Pak Mahfud kan dekat sama Pak Jokowi sudah cukup lama ya. 2019 yang kejadian T1 sama Ya. pelataran Jokowi. 2000, Kita di 2017 saya sudah dekat. Sudah dekat ya. Karena saya masuk timnya Pak Jokowi di Badan Ideologi Pembinaan Ideologi Pancasila. Oh iya, Ya. PIP. PIP. Ya. Sudah sering ketemu. Kemudian yang 2019 itu kami aja di newsroom tegang tuh Prof. Satu di pelataran, satu di T1. Oh itu. Tegang, kami aja di newsroom tegang. Udah gitu Pak Jokowi ngejanya pelan banget. Iya, ngejanya pelan-pelan. Pak Jokowi hatinya ke Pak Mahfud. Oh iya. Saya ada di T1 Nggak loh. Pak Mahfud saya ada di T1. Tadi T1 ya? Saya ngelihat Pak Mahfud. Dengan saya ya. Iya. Terima telepon saya lihat, saya foto. Jadi saya saksi sejarah. Sama Mas Yadi waktu Itu itu. nostalgia yang indah. Iya, iya. Peristiwa-peristiwa politik. Saya ada di situ. Itu bukan hal yang menyakitkan, tapi indah lucu kalau Iya. begitu ya dulu. Gitu. Tapi itu behind the scene-nya udah kebuka ya Prof ya? Iya. Apa itu? Sesudah itu. Sesudah Ya kita banyak berbagai analisis. Hmm. Dan kita ya biasalah politik begitu. Memang kenapa? Saya bilang, Bang Mahfud, marah enggak? Loh, memangnya kenapa? Saya kan tidak rugi. Wong saya diminta jadi Iya, calon gitu. Iya. Lalu cuma tidak jadi. Kalau yang sakit itu orang sudah jadi diturunkan. Nah, iya kan? lebih sakit lagi. Bung Karno udah jadi diturunkan. Nah itu sakit. Pak Harto udah jadi diturunkan. Bos Gur sudah jadi diturunkan, tuh sakit. Iya. Itu kalau saya mau tidak jadi aja kok. Kalau belum jadi memang kehilangan apa saya bilang. Ya biasa. Paling bajunya udah dijahit belum Prof? udah pakai baju putih. Enggak, saya pakai baju putih sendiri. Oh, bukan. Tetapi saya diminta untuk membuat yang baru. Nah, ketika membuat yang baru itu saya kasihkan, suruh ngukur kan ke istana. Nggak usah Iya. ngukur lah, saya enggak ada waktu kan, sudah Iya. besok pagi. Iya. Ini baju saya antar ke istana. Ke ajudannya Pak Presiden. Namanya Syarif. Ini buat kayak gini aja gitu. Jadi sudah ada bajunya disiapkan. Karena memang udah dipanggil. Saya sudah dipanggil oleh Pramono Anung, diminta ejaan tulisan Pak Mahfud itu yang benar yang mana. Ya. Kan ada yang tulis Muhammad Mahfud, ada yang tulis Mahfud, ada yang tulis M Mahfud gitu. Iya. Yang mana yang benar? Ini yang benar saya bilang. Gitu. Iya. Tapi terus enggak jadi. Tapi enggak apa-apa. Itu drama jadi last second udah bukan last minute lagi itu. ya, enggak apa-apa. Apalagi waktu itu saya langsung dipanggil Pak Jokowi kan. Begitu ngumumkan kan itu. Oke, langsung dipanggil ya? Langsung dipanggil ke istana. Dijelaskan. Ketemu Pak Mahfud. Saya tadi memang saya yang minta anak-anak itu Pak Mahfud calon. Karena calon saya memang Pak Mahfud satu-satunya. Itu. Tapi karena saya bukan ketua partai politik dan partai koalisi banyak yang tidak setuju, saya kan tidak mesti sendiri. Jadi Pak Mahfud ya sudah jadinya nanti bersama saya aja di kabinet. Masih banyak kerjaan. Itulah sebabnya saya jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam sipil pertama ya. Menko Polhukam. Bagus anunya, enggak apa-apa. Saya bilang, Bapak, enggak apa-apa. Yang penting saya sudah mendengar dari Bapak bahwa Bapak memanggil saya, kan gitu. Soal itu enggak jadi, itu enggak apa-apa, itu wewenang.
semuanya. Katanya ada yang keberatan ya, ketua umum partai politik. Lah iya, karena itu tadi kata Iya, Pak Prof. Jokowi. Saya ini kan bukan ketua ini, partai-partai koalisi nggak setuju. Padahal besok udah pendaftaran. Kan saya harus putuskan. Betul, kata betul, Pak betul. Jokowi. Jadi benar juga. Nggak ada salahnya, nggak ada jahatnya. Makanya sekarang banyak. Kalau saya bilang Pak Jokowi, iya Pak, enggak apa-apa. Kalau saya jadi Bapak, saya pasti melakukan hal yang sama. Oh. Saya bilang begitu. Iya, tanya aja Pak Biasa Jokowi. ya. Iya. Kebesaran hati itu Ya Pak Mahfud, masih banyak pekerjaan di negara ini. Pak Mahfud nanti tetaplah bersama saya gitu. Waktu itu, Iya. saya ingat tuh 8 Agustus. Pak Jokowi menyampaikannya dengan rasa tidak enak atau gimana? Iya biasa aja Pak Jokowi kan kalau bicara enggak pernah kelihatan wajahnya marah atau tidak marah kan. Datar aja kan. gitu. Bener. Saya pun juga tenang aja. Ya Pak, enggak apa-apa. Saya penting, saya dengar dari Bapak bahwa saya memang dipanggil. Ya saya jadi yang manggil. Gitu. Waktu itu wajahnya Pak Mahfud juga biasa aja. Bahkan Waktu di T1 itu Iya. biasa aja, nggak ada. Cuman kadang-kadang loh Pak Mahfud kemana gitu. Pak Pramono aja lucu, Pak Mahfud ini tadi namanya udah Pak Mahfud ini katanya. Yang diketik pidatonya Pak Mahfud. Oleh sebab itu yang dibaca oleh Pak Jokowi itu tulis tangan sehingga pembacaannya tidak lancar. Iya, Profesor, doktor, ya pelan-pelan karena itu tulis tangan. Biar nggak salah ucap. Yang ketik Salah kayak ucap. ini kata Pak Pram. Salah ucap semua Salah TV ucap lagi bahaya. breaking news itu. Iya kan? Iya. Ya saya enggak apa-apa. Tulis tangan baru tahu Jadi saya. sudah profesor, doktor masih masuk nih. Kiai Haji. Baru tuh. Baru kalau sudah Kiai Haji, waduh. Saya sempet gini Mas. Oh Pak Mahfud udah Kiai Haji. Sempet gitu. Tapi enggak apa-apa bagi saya. Bagus itu pengalaman yang indah menurut saya. Bahwa pada waktu itu tak itu Ada ya pasti. kecewa gitu. Loh, Pasti sudah ya, Prof. ya pastilah, Itu tapi manusiawi. ya sudah itu, ya udahlah ini politik. Iya. Saya enggak kehilangan apa-apa. Bayar juga enggak. Iya toh. Sama saya cawapres yang terakhir ini, serupiah pun saya enggak keluar Iya. uang. Ditanggung semua tuh. Iya. oleh, Iya, Bu iya. Mega. Udah, Betul. Mahfud jangan pikir. Ya. Jalan aja. Pak Mahfud, Pak Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya bisa dibilang cukup smooth gitu. Di akhir kepemimpinannya pun kepuasan publiknya yang 82 ya. iya itu head to headnya cuma sama Modi, India. Ya, ya. Tapi sayangnya setelah paskanya justru kemudian banyak hujatan ke Pak Jokowi. Kami dengar nih inside story informasi katanya bener nggak sih katanya mulai tahun 2022 Pak Jokowi itu mulai berubah gitu katanya bener nggak sih? Menurut penilaian saya ya karena bulan April tuh ya, bulan April. Mulainya perubahan itu terjadi. Jadi saya jadi menteri sampai bulan April tuh wah hebat nih Pak Jokowi. Satu periode sebelumnya hebat. Iya. Sampai bulan April hebat luar biasa loh. Ya. Apa namanya semua terencana masalah hukum selalu didiskusikan dengan saya, dengan Pak Pato, dengan jaksa gitu. Memanggil dan khusus diskusi tentang masalah hukum. Tapi di bulan April itu kan ada apel kepala desa. Oh iya, iya. Ya. 2022 Ya, betul. itu. Iya. Iya, Betul, betul. bulan Maret tanggal 29 Maret apel. Nah tiba-tiba dari atas panggung tuh seorang dari Aceh tuh kepala desa. Pak Jokowi 3 periode harus diperpanjang, itu spontan. Oh. Spontan. Oke. Ribut kan orang. Oke. Pak Jokowi pulang ribut lalu kepala abdesinya itu Surtarjadi atau siapa namanya bilang kami akan mengusulkan presiden 3 periode. Nah mulai situ Waduh. muncul. Sudah muncul itu gerakan para menteri dan ketua partai ini banyak berbicara itu semua. Nah saya melihat tuh ini udah mulai tidak benar. Presiden pasti tahu, menurut saya ya. Iya, Nggak iya. atau kalau tidak tahu diingatkan lah, Ya, gitu betul, kan. Betul. Nah itu sebabnya saya melihat mulai itu 3 periode sesudah berhasil dipotong tambah saja 2 tahun. Berhasil dipotong masuk ke soal wapres dan seterusnya. Nah saya merasakan ya sejak saat itu ini perasaan subjektif saya, Ya. ya perasaan subjektif. Dan itu ada anunya semua. Ada clippingnya lah, jejak digitalnya tuh ada Ya. yang saya katakan tanggal sekian ini, besok menteri ini bicara apa, kan ada tuh mulai Ada dari urutannya ada. semua bicara begitu. Ya, Belum lagi yang bicara. datang dari MPR datang ke rumah saya dari DPR, banyak gerakan itu loh. Ini Sistematis. Nah, tapi saya pura-pura nggak tahu. Oke. Saya datang ke Pak Jokowi, Bapak bener Pak ini rame di luar nih katanya Bapak mau calon. Oh enggak Pak Mahfud katanya. Oh. Saya kan sudah bilang siapa yang nyebut saya nampar muka saya. Siapa yang Ya, ya, oh, ya, iya ya. Pak baik Pak. Begitu keluar dari istana saya bicara ke wartawan.
Pak Presiden tidak mau 3 periode. Saya sudah ketemu nih barusan. Pak Presiden memerintahkan agar Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Mendagri, dan Kepala BIN menyiapkan pelaksanaan undang-undang pemilu dengan sebaik-baiknya. Jadi tutup kasus tidak ada 3 periode. Iya kan? Iya. Oh, saya lewat pintu lain caranya. Nah, itu reda sebentar. Tiba-tiba muncul perpanjangan aja. Dan saya bicara dengan orang. Itu bener, 3 periode tutup, perpanjangan baru. Iya. Dan alasannya benar, kalau aspirasi rakyat 3 periode, kan boleh aja orang beraspirasi. Saya diskusi dengan para menteri itu, saya pernah ketemu pribadi. Iya kan, pemimpin-pemimpin kita tuh dulu kan sudah bijaksana, menyatakan jabatan presiden itu tidak usah dibatasi, undang-undang dasar yang lama. Waduh. Gitu. Ngeri kan? Iya, tapi kan harus diubah dulu undang-undangnya karena sekarang tidak boleh. Ya mari kita ubah katanya. Ya silakan ubah, saya bilang. Itu bukan tugas saya Menko Polhukam. Kalau mau ngubah sidangnya saya jaga agar aman gitu. Mau rakyat ribut kan. Kalau menurut Prof yang menggagalkan rencana itu semua apa? Ya masyarakat. Oh, karena suara publik. ada 2 partai, Yang tidak setuju. 4 partai tidak setuju ya. Satu yang paling keras itu PDIP, yang kedua Nasdem, meskipun tidak kencang amat tapi nyatakan tidak setuju. Kita ikut tradisi yang baik gitu, Pak SBY juga tidak setuju. Iya, namanya politik kan boleh, begitu. Boleh, itu bukan kejahatan kan? Iya. Tidak apa-apa. Kalah di pertarungan ya tidak apa-apa. Oke, baik. Oke. Selesai ya, lama Daging banget. Iya, sudah Prof. Dari Pak Mahfud hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Mahfud. Terima kasih. Sudah Sangat bikin meluangkan- terang ini. Sangat bikin terang. Jadi pesannya buat pejabat nanti kalau isi LHKPN jangan cuma ngasih rekening pribadi. Iya, kasih anak istri. Anak istri juga dikasih. Sama sekarang satu lagi bukan anak istri doang. Kadang-kadang ART-nya, sopirnya. Kalau itu enggak sih. Sama satu lagi, kalau mau ini cepat selesai masalah ruwet ini, berani-berani gunting. Iya. Itu tadi pesannya. Iya Prof ya? Dan jangan bertanya begini, Pak Mahfud Anda sudah jadi Menko Polhukam, kok tidak berhasil? Itu sering-sering. Ya itu sering tuh. Ya enggak boleh dong tanya begitu, karena ini yang masalahnya kesadaran kolektif. Kalau mau bicara orang per orang, tidak ada seorang pun yang berhasil di Indonesia ini. Iya. Mari saya sebut, Muhammad Hatta, anti korupsi, Iya. ahli koperasi. Iya. Betapa hebat dia, tapi koperasi enggak baik-baik, korupsi makin banyak. Lalu Anda mengatakan Bung Hatta jelek, enggak bisa. Bung Hatta tetap baik. Mari Muhammad, Iya. itu orang yang Mr. sangat Clean. baik, Mr. Clean. Iya. Membersihkan korupsi di Kementerian Keuangan. Pak Marinya pergi, korupsinya banyak. Balik lagi. Jadi jangan tanya ke orang. Ini kita bicara bagaimana setiap pejabat itu mempunyai kesadaran. Sehingga muncul kesadaran kolektif. Iya. 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 Baru bagus gitu. Kalau ditanya, lu Anda dulu jadi itu Indonesia jelek. Loh iya sama. Indonesia tuh dulu punya Jaksa Agung Suprapto, hebat betul tuh. Menteri-menteri ditangkapi. Punya Hakim Agung Artijo Alkostar, semua takut. Tapi Artijo tidak ada. Mahkamah Agung makin korupsi. Jangan salahkan Artijonya. Seperti juga jangan salahkan Menko Polhukam. Pak Mahfud Anda 5 tahun cuma mengapa? Loh saya sudah berbuat. Tetapi yang lain tidak berbuat. Gitu. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan satu orang. Satu Harus individu. kolektif. Dan Kesadaran itu kuncinya itu politik yang bersih dan leadership seorang presiden. Itu kunci utama. Dan masyarakatnya juga harus bersih untuk menciptakan Iya, makanya. pemerintahan yang bersih ya Prof ya. Ya. Sama satu Oke. lagi, Baik. tolong info sekarang per dim berapa? Jaman Pak Mahfud 50 juta, tolong info sekarang berapa? Itu awal-awal reformasi. Awal, 50 juta awal Ketika reformasi. masih rame-rame undang-undang. Ya hitung aja inflasinya berapa. Itu dengan bangga tuh ada di koran tuh orang, wah dulu saya 1 dim 50.000. Waduh, bangga ya Prof. Tidurnya di Harusnya malu. hotel lagi, tidurnya di hotel. Nggak malu gitu di mata televisi. Tapi Astagfirullahaladzim. sekarang udah nggak ada, udah baik semua. Ya, sudah baik-baik. Tolong info. Mudah. Baik, terima Baik. kasih banyak Pak Yuk. Mahfud MD. Saya Anissa Dasuki. Saya Gaib Maruto Sigit. Saya Pung Purwanto. Bikin terang akan kembali minggu depan. Sampai jumpa.